Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Julviela Verlenda dengan NPM 2317051035. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sistem pakar pada pertemuan 2, di mana di sini dengan tema metode inferensi. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat soal. Nah, pada soal ini saya menggunakan soalnya yakni N or 3 dalam prolog bekerja dengan mekanisme A. Forward chaining untuk menghasilkan solusi langsung dari fakta. B. Backward chaining untuk memecahkan masalah menjadi submasalah. C. Inductive reasoning untuk mencari generalisasi. D. Deductive reasoning untuk menguji validasi silogisme. Nah, selanjutnya di sini saya sudah menjelaskannya untuk jawabannya, di mana jawabannya adalah B, yakni backward untuk memecahkan masalah menjadi subbab. Nah, untuk penjelasannya yakni pertama ada N or 3. Nah, ini tuh digunakan untuk mempresentasikan masalah yang kompleks dengan cara memecah tujuan goals menjadi subtujuan atau subgoals. Lalu ada menunjukkan ada beberapa alternatif solusi. Not and, yakni menunjukkan bahwa semua subgoals harus diselesaikan untuk mencapai tujuan utama. Selanjutnya ada juga hubungan dengan prolog. Prolog adalah bahasa pemrograman logika yang menggunakan backward chaining, yakni lalu mekanisme ini dimulai dari goals menuju kemudian sistem mencari aturan atau fakta yang mendukung goals tersebut. Lalu jika aturan yang ditemukan memiliki syarat lain, syarat tersebut menjadi subgoals. Inilah yang membuat N or 3. Selanjutnya sumber dari modul ini yakni sumber soal dari modul ini saya dari modul milik bapaknya, di mana di sini pada expert system chapter 3. Di situ dijelaskan pada 1990 prolog was used for current application in business and industry. Prolog used backward chaining to divide problem into small problems and then solve them. And R3 is also backward chaining. Artinya baik prolog maupun on entry menggunakan backward chaining dalam mekanisme inferensi. Terus yang keempat, mengapa bukan forward chaining? Karena forward chaining dimulai dari data atau fakta lalu menghasilkan kesimpulan atau disebut juga data drive. Lalu juga backward chaining dimulai dari goals atau hipotesis lalu mencari fakta yang mendukung atau disebut juga goal drive. Selanjutnya karena prolog goal drive maka jawabannya adalah backward chaining. Dari soal-soal ini saya mendapatkannya dari sumber pertama dari modul dari Bapak Feby yang disediakan. Selanjutnya juga saya mencari dari sumber alternatif Google. Nah, di sini juga dijelaskan apa sih metode inferensi. Nah, metode inferensi merupakan proses penarikan kesimpulan atau penilaian berdasarkan bukti dan penalaran yang ada dan dapat berupa metode deduktif atau induktif. Nah, selanjutnya saya juga menggunakan modul yang saya dapatkan dari Google juga sumbernya. Nah, di sini juga menjelaskan banyak hal tentang metode inferensi. Selanjutnya juga saya sudah merangkum terkait soal yang saya buat. Nah, di sini tuh mengapa sih ini sumber-sumber yang sudah saya rangkum, kenapa saya memilih soal tersebut. Nah, sumber-sumbernya itu ada forward chaining and backward chaining inference intervals based system. Nah, ini tuh sumbernya dari Geeksworks. Dalam artikel ini menjelaskan bahwa backward chaining adalah teknik inferensi yang bersifat goal drive. Ya, itu dimana yang sudah saya jelaskan di sini. Selanjutnya
Artinya prosesnya mulai dari sebuah goals atau pertanyaan hipotetis dan kemudian mundur ke belakang untuk mencari fakta-fakta aturan yang bisa membuktikan goals tersebut. Nah, untuk prolog menggunakan pendekatan ini bila ada query atau goals yang mencari rules atau fakta yang hit yang bisa menghasilkan goals tersebut. Nah, jika rules A memiliki syarat atau body, maka syarat-syarat tersebut dijadikan sub-goals dan proses berlanjut secara rekursif. Nah, untuk NO3 saya mendapatkan sumbernya beberapa referensinya dari Wikipedia dan definisi dari on3 menyebutkan bahwa ia adalah representasi dari grafis reduktif masalah atau goals menjadi konjungsi N dan diskonjungsi on dari submasalah atau subgoals. Wikipedia juga menjelaskan bagaimana bagian relation with logic programming menjelaskan bahwa pada program logika termasuk Prolog NOR3 menyediakan model komputasi untuk mengeksekusi logic programs di sebuah subgoals yang bersamaan harus dipenuhi N atau N dan alternatif CPD atau OR. Nah, ini juga ada beberapa penjelasan lain. Nah, kesimpulannya dari semua yang saya rangkum itu, Gold's Drive Inference merupakan semua sumber menyebutkan bahwa prolog bekerja dari goals menuju fakta atau aturan, bukan dari fakta atau aturan menuju kesimpulan. Ini adalah inti dari backwards. Lalu, pembentukan subgoals. Rules yang digunakan memiliki body yang memunculkan subgoals dan Prolog mencoba menyelesaikan subgoals dan Prolog tersebut. Ini sama dengan struktur NOR3 di mana goals utama dipecah menjadi not and or dan subgoals. Struktur tree pencarian. Nah, SLD, relation, dan konsep NR3 menggambarkan bagaimana proses mencari prolog berlangsung dalam bentuk pohon, di mana nut root adalah goals dan cabang-cabang adalah aturan yang mungkin atau subgoalsnya muncul. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.